Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhwa TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita Bad Brown Blood. BTW, nyari episode sebelumnya Mimin tempel di deskripsi beserta dengan playlistnya. Dan jangan lupa untuk join saluran WA untuk info terupdate dari Mimin. Linknya ada di deskripsi. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke alur ceritanya. Disclaimer. Mohon abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi pendengarnya untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh dan tempat, ini benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi pendengar untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Cerita berlanjut. Setelahnya, Luka pun saat ini sedang memperhatikan sebuah katalog sibernetik. Dan Luka nampak sangat serius memperhatikannya. Dan di saat itu Eli pun datang dan mengagetkan Luka. Dan bertanya apakah Luka sedang mencari suku cadang baru. Eli pun merekomendasikan model F24 Reus. Periode adaptasinya sangat singkat. Jadi Luka bisa kembali bertempur lebih cepat. Dan model ini jauh lebih baik dari yang Luka gunakan sekarang. Luka pun seketika meminta Eli untuk berhenti mengagetkannya seperti itu. Eli pun hanya tertawa dan meminta maaf. Setelah kembali ke kekaisaran dan menyelesaikan perbaikannya, dirinya dipanggil ke departemen berbeda untuk diinterogasi. Mereka ingin bertanya kepada dirinya soal kasus di mana 3 kadet dan 1 anggota Imperial Guard dibunuh. Kasus maut Paladin Korite. Setidaknya itulah pikir Luka. Tapi ternyata dirinya dipanggil karena alasan lain. Lalu Eli pun bertanya apakah Luka sudah dengar. Sepertinya ada sebuah artefak di tempat yang mereka datangi waktu itu. Ada perbedaan soal siapa pemiliknya. Mendengar hal ini, Luka sudah menduga bahwa kubus melayang itu adalah alasan dibalik semua ini. Lalu Luka pun bertanya siapa yang mengumpulkannya. Eli dengar mereka membentuk tim pencari yang berisi tenaga ahli untuk kasus semacam ini. Jika aliansi Holy Korite menolak untuk menyerahkan situs historis serta artefaknya, maka ada kemungkinan perang akbar akan meletus. Jika kekaisaran harus melawan Korite nanti, maka Bellato akan diuntungkan hanya dengan menonton perang ini. Itulah kenapa ada banyak sekali pertempuran kecil-kecilan begini. Luka pun seketika menyebut bahwa dirinya tidak tertarik dengan politik. Dirinya hanya ingin bertempur. Itulah fungsi seorang Imperial Guard. Dalam pikiran Luka, ketika dirinya melaporkan ada 1 anggotanya yang mati terpenggal, Hamilas hanya membalas ucapannya dengan mengatakan bahwa itu adalah fenomena bayangan yang disebabkan oleh sinyal residu. Luka pun bertanya-tanya apakah itu memang hanya sinyal residu. Seperti yang Kapten katakan, namun Luka merasa ini tidak benar. Imperial Guard bereaksi pada ucapannya bahkan setelah kepalanya hancur. Itu bukan fenomena bayangan. Menurut Luka, ada banyak pertanyaan yang belum Luka temukan jawabannya. Tapi dirinya tidak sebodoh itu untuk menggali informasi yang sedang ditutupi oleh markas besar. Kemudian di tempat lain ada lokasi mewah di fasilitas latihan para kadet yang tidak cocok dengan suasananya. Itu adalah ruang kunjungan. Tempat itu dibuat agar para kadet bisa bertemu dengan keluarga serta teman-temannya. Karena dirinya berasal dari panti asuhan, Luka kira dirinya tidak akan pernah mengunjungi tempat ini. Jadi tentu saja dirinya juga tidak menduga ada orang yang akan mencarinya begini. Adapun orang yang mencarinya saat ini adalah Liliana Ramones. Luka sendiri bertanya-tanya mengapa kakak Cloud datang untuk mengunjungi dirinya. Luka pun menduga dia ingin menanyakan soal kematiannya, karena dirinya lah kaptennya waktu itu. Lalu Liliana pun mengatakan dirinya ke sini bukan untuk membenci Luka, dan meminta Luka untuk tenang. Begitu adiknya menjadi anggota Imperial Guard, keluarga mereka sudah menduga berita semacam ini. Dirinya ke sini hanya untuk menemui Luka. Cloud sering membicarakan Luka. Jika Luka adalah teman berbakat yang lebih dari kadet lainnya, Cloud bertanya apakah dirinya tertarik untuk menemui Luka. Liliana yakin Luka sudah tahu asalnya. Tentu saja berkat itu, formalitas yang perlu mereka lalui menjadi sedikit.
Lalu Luka pun mengatakan bahwa Liliana sepertinya sangat tertarik untuk menemui dirinya. Liliana pun seketika bertanya apakah Luka tidak suka. Luka pun menyebut bahwa dirinya tidak tahu apa-apa soal Liliana. Liliana pun bertanya bagaimana mereka mulai memperkenalkan diri masing-masing. Luka pun bertanya mengapa harus dirinya. Liliana pun menyebut apakah Cloud yang telah mati itu belum cukup. Liliana yakin Luka tidak akan dirugikan atas hal ini. Banyaknya akan merasa cemburu kepada Luka. Menurut Luka, tidak ada alasan baginya untuk menolaknya. Ini merupakan kesempatan emas baginya untuk menikahi gadis dari keluarga terkemuka. Dirinya melakukan segalanya agar bisa sukses. Jika Luka bisa menikahi wanita bangsawan, itu akan semakin mendekatkan dirinya dengan tujuannya. Maka situasi itu akan sangat menguntungkan bagi Luka. Tapi kesempatan ini terlalu mudah. Itulah kenapa Luka sangat ragu dengan Liliana. Dan pada akhirnya Luka mengatakan bahwa dirinya akan menolaknya. Dan hal ini pun mengagetkan Liliana. Dan seketika Luka pun berdiri dan mengucapkan selamat tinggal. Dalam pikiran Luka, dirinya pernah berpikir bahwa Eli yang berasal dari keluarga bangsawan terkemuka sangat bodoh karena berusaha kabur dari kekaisaran. Tapi Luka tidak menyangka bahwa dirinya akan membuat keputusan berdasarkan emosinya begini. Luka yakin Liliana akan merasa tersakiti. Luka harap tidak akan ada konsekuensi melelahkan dari ini. Namun pada kenyataannya, Liliana berdiri dan mengejar Luka serta meraih tangannya. Dan ini mengagetkan Luka. Liliana pun mengatakan bahwa dirinya pasti terlalu terburu-buru. Maka untuk itu mari mulai sebagai teman terlebih dahulu. Luka pun tidak mengerti hal ini. Bukan itu maksudnya. Dan Liliana menyebut bahwa dirinya akan datang lagi. Dan mengucapkan sampai jumpa lagi. Luka pun seketika memandang tangannya. Dan menilai bahwa sepertinya dirinya tidak akan bisa kabur dari Liliana begitu saja. Kemudian berpindah ke ruang latihan fisik Akretian. Kini Luka pun mendatangi seorang instruktur latihan dan dia adalah Kinuan, instruktur latihan Imperial Guard Akretian. Kinuan sendiri tidak menyangka Luka akan mendatanginya. Luka pun menyebut bahwa dirinya sudah di sini. Dirinya ingin berlatih dengan Kinuan. Kinuan pun menyebut jika soal bertarung dirinya sudah tidak bisa mengajari Luka lagi. Luka sudah sangat ahli. Tidak peduli seberapa banyak kadet yang bisa dirinya ingat, hanya ada segelintir yang bisa mengalahkan Luka. Mendengar hal ini, Luka menduga bahwa itu artinya masih ada orang yang lebih kuat dari dirinya. Dan seketika Luka pun menyebut bahwa dirinya tidak puas dengan kedudukan itu. Kinuan pun meminta Luka untuk tidak terburu-buru begini. Menurut Luka, Kinuan merupakan instruktur latihan kadet. Meski dia kuat, dia tidak sejahat instruktur lain. Dibandingkan dengan penjaga dan instruktur lain, Kinuan hanya menggunakan argumentasi sehari-hari. Bahkan argumentasi yang baru saja dirinya dapatkan itu 10 kali lebih kuat dari miliknya. Satu-satunya kelemahan dirinya adalah fakta bahwa dirinya tidak punya argumentasi full body, yang membuat dirinya jauh lebih lemah dari Kinuan. Jika dirinya tidak bisa menang melawan Kinuan, maka dirinya tidak bisa apa-apa jika harus melawan orang sekuat Korite Paladin. Luka pun seketika berterima kasih atas kesempatan yang diberikan Kinuan. Kinuan sendiri mengatakan bahwa dirinya tidak punya pilihan lain dan meminta Luka untuk maju. Dan seketika Luka maju tanpa ragu-ragu. Kinuan pun bertanya apakah Luka ingin menguji argumentasi barunya. Luka pun berpikir, Kinuan memang sudah pensiun, tapi dia bisa menangkal serangan ini dengan sangat mudah. Dan kembali Luka memberikan serangan bertubi-tubi. Di saat itu Luka berpikir bahwa dirinya akan terbang untuk memperpendek jarak mereka dan menyelesaikan segalanya dalam satu serangan. Lalu di saat itu Luka meraih kain di tangan Kinuan dan menariknya sekuat tenaga, serta bersiap mengayunkan pukulannya. Dan Luka yakin dengan ini dirinya lah pemenangnya. Namun di saat pukulan hampir mengenai Kinuan, nyatanya di saat itu tanpa Luka sadari tiba-tiba dirinya lah yang terbang ke atas dan ini mengagetkan Luka dan bertanya-tanya mengapa dirinya melayang begini. Namun Luka merasa dirinya tidak akan berhenti begitu saja dan kembali menyerang Kinuan dengan kakinya. Namun serangan ini dapat ditahan oleh Kinuan serta kembali melempar Luka ke udara dan membentur arena dengan keras. Luka pun bertanya-tanya ada apa ini. Kinuan pun seketika mendekat dan mengatakan bahwa Luka bukan hanya gagal dalam menilai kekuatan lawannya, tapi Luka berani memikirkan hal lain saat bertarung. Kinuan pun bertanya, mengapa Luka terburu-buru begini?
Luka sendiri pun tidak bisa memproses apa yang baru saja terjadi. Berdasarkan sudut pandang Luka, seharusnya serangan pertamanya mengenai dagu Kinuan. Tapi begitu Kinuan menyentuh lengannya, tubuh Luka goyah, seakan-akan dirinya kehilangan kendali. Namun lebih tepatnya, energi kinetik yang dirinya kirim ke Kinuan dikembalikan dan mengejutkan tubuhnya. Luka pun bertanya apa yang barusan itu. Kinuan pun menyebut bahwa itu metode perlindungan dirinya. Luka pun seketika bertanya, apakah dirinya bisa mempelajarinya? Kinuan pun seketika tertawa dan bertanya, sikap Luka setelah melihatnya seperti ini. Selalu ada bayaran untuk jalan pintas. Kemudian mereka pun kini beristirahat dan Kinuan bertanya, apa yang Luka pelajari dari pertarungan tadi? Luka pun menyebut bahwa dirinya serasa disihir. Tubuhnya bergerak dengan sendirinya dan di luar kendalinya. Kinuan pun menyebut bahwa itu adalah Arkies Pictema. Biasanya disebut metode bertarung Arkies. Mendengar hal ini, Luka pun bertanya, bukankah itu nama yang biasanya digunakan oleh penjahat? Yang Kinuan tunjukkan padanya itu sangat mengesankan. Seharusnya diperhitungkan untuk ditetapkan di standar militer. Kinuan menyebut bahwa mereka memang memperhitungkannya, tapi ada 3 masalah besar dalam Arkies Pictema. Luka pun seketika menyebut apakah itu karena sulit untuk dipelajari. Kinuan pun mengatakan bahwa dirinya lihat Luka sepintar yang mereka bilang. Lalu Kinuan bertanya apakah Luka tahu dengan yang lainnya. Luka pun menyebut bahwa itu masalah otak yang Kinuan alami, pasti salah satu efek sampingnya. Kinuan pun membenarkan hal tersebut dan untuk alasan terakhir, saat ini Luka tidak boleh tahu. Luka pun menyebut jika dirinya bisa bertambah kuat, Luka sangat bersedia untuk mengambil resikonya. Kinuan pun menyebut bahwa itu bukan keputusan Luka. Luka sudah menjadi aset kekaisaran. Apakah Luka tahu berapa banyak uang yang disalurkan kepada Luka? Namun Luka tetap bersikeras ingin mempelajarinya. Kinuan pun menegaskan bahwa Luka harus menjawab hal ini. Melatih metode bertarung Arkies pada akhirnya akan menyebabkan masalah di otak. Bisakah Luka berjanji kepada dirinya kalau Luka akan berhenti menggunakannya di saat itu? Dalam pikiran Luka, Kinuan akan tahu jika dirinya berbohong. Luka pun mengatakan bahwa dirinya tidak bisa berjanji, tapi Luka akan berusaha keras untuk tidak menggunakannya. Mendengar hal ini, Kinuan pun tersenyum dan berbalik serta mengatakan bahwa dirinya suka kejujuran Luka. Dan di saat itu lagi-lagi Luka dilempar secara tiba-tiba oleh Kinuan. Kinuan pun mengatakan bahwa mulai saat ini Luka harus selalu bersiap untuk serangan darinya. Dengan begitu Luka akan siap untuk situasi apapun. Mendengar hal ini, Luka pun menyebut bahwa itu artinya dirinya akan mempelajarinya. Kinuan pun meminta Luka untuk berdiri. Dirinya suka orang yang cepat belajar. Kemudian keesokan harinya, Ilai pun bertanya apakah tidur Luka cukup. Luka pun hanya diam dan menyebut bahwa dirinya hanya sibuk. Menurut Luka, sudah sebulan sejak dirinya berlatih dengan Kinuan setiap harinya. Kinuan mengatakan jika Luka tidak bisa mempelajarinya dari melihat, maka Luka tidak akan paham, bahkan jika dirinya memberitahu Luka. Kinuan tidak mengajarinya secara spesifik. Kinuan mau dirinya memperhatikannya dan belajar dengan sendirinya. Metode bertarung Arkies jauh berbeda dari apa yang Luka pelajari. Kebanyakan metode bertarung fokus pada mempelajari skill tertentu dan mengasahnya. Metode bertarung Arkies fokus menggunakan skill-skill yang dirinya punya. Karena itu algoritma bertarung yang superior, yang menggunakan semua senjata yang dirinya punya untuk menciptakan metode bertarung yang paling efisien dalam sekejap. Ini cara untuk memanfaatkan otak. Lalu Luka pun bertanya bagaimana dengan misinya. Ilai pun menyebut bahwa itu membosankan. Misinya menyingkirkan android yang malfungsi. Semua misi baru-baru ini yang dirinya terima seperti itu. Ini seperti permainan anak-anak. Luka pun mengatakan bahwa Korite pasti berhati-hati karena insiden waktu itu. Bukankah itu alasan Chief Centurion tidak ada? Namun Ilai tidak membenarkan hal itu. Dirinya dengar beberapa hal dari keluarganya. Luka pun bertanya, jika Chief Centurion harus turun tangan, bukankah itu setidaknya pemberontakan? Ilai pun membenarkan hal itu. Ilai sendiri tidak tahu detailnya, tapi ada kelompok orang yang merencanakan pemberontakan. Luka pun menyebut bahwa mereka sedang berperang dengan aliansi Korite, dan sekarang ada orang bodoh yang mau memulai perang saudara. Namun Ilai menyebut jika Luka menganggap masalah itu sebagai kebodohan, Luka akan membusuk dari dalam. Mendengar hal ini, seketika Luka menyerang Ilai.
Luka pun memperingatkan Ilai, dirinya bisa mengabaikan keinginan Ilai untuk meninggalkan kekaisaran. Tapi jika Ilai mau menjadi musuh, dirinya tidak bisa membiarkan Ilai. Ilai pun menyebut bahwa dirinya juga lolos ujian bakat untuk menjadi Imperial Guard. Dirinya hanya mengira gagasan itu akan menjadi penting untuk kekaisaran. Ilai pun meminta Luka untuk tenang. Luka pun seketika melepaskan Ilai dan meminta Ilai untuk tidak mengeluarkan pernyataan yang bisa memicu kecurigaan. Dirinya tidak mau melihat nama Ilai di daftar pemberontak. Ilai pun mengerti, dirinya hanya mengatakan ini kepada Luka. Ilai pun kembali meminta Luka untuk tenang. Dirinya akan mentraktir Luka di akhir pekan ini. Namun Luka sendiri menyebut bahwa dirinya sudah punya rencana dan meminta Ilai untuk tidak membicarakannya kepada dirinya karena Ilai sangat menyebalkan. Ilai pun seketika bertanya rencana apa, apakah itu bersama perempuan. Luka pun bertanya, bukankah Ilai akan pergi? Kemudian berpindah ke sektor bawah Akretian. Saat ini Luka mengikuti Kinuan pergi. Kinuan pun bertanya, bukankah sudah lama? Ini tempat yang tidak asing bagi mereka berdua, yang berasal dari daerah kumuh. Luka pun menyebut bahwa itu adalah hari di mana dirinya menjadi seorang trainer. Luka mengira kalau dirinya tidak akan perlu datang ke sektor bawah lagi. Luka tidak mau menghirup udara yang sama seperti para orang bodoh ini. Kinuan pun juga mengatakan bahwa Luka jenis orang yang mendaki tinggi. Dalam pikiran Luka, Luka tidak menyangka Kinuan akan membawanya pergi saat dia bilang kepada dirinya untuk membuat rencana. Menurut Luka, udara di sektor bawah itu kotor. Kota ini ditenagai oleh energi panas yang berasal dari magma di bawah kota. Dan semua kotoran panas yang tak disaring itu dilepaskan ke sektor bawah. Di masa mudanya, saat dirinya masih menghirup udara ini setiap saat, Luka merasa seperti dirinya harus keluar, atau Luka akan tetap menjadi seorang pengecut seumur hidupnya. Lalu Kinuan pun mengajak Luka untuk mengikutinya. Luka pun seketika bertanya apakah ini pasar gelap. Kinuan pun bertanya apakah ini pertama kalinya Luka ke sini. Luka pun menyebut bahwa ada beberapa anak yang tidak pernah kembali setelah mengunjungi tempat ini karena penasaran. Menurut Luka, pengetahuan instruktur Kinuan sangat luas kalau soal susunan sektor bawah. Orang yang telah menjadi Imperial Guard selama bertahun-tahun lebih mengetahui tempat ini dibanding dirinya. Instruktur menyuruhnya untuk menggunakan lengan dan kaki palsu dengan output energi yang rendah dalam perjalanan ini. Luka pun bertanya-tanya apa yang sedang Kinuan rencanakan. Lalu Kinuan pun meminta Luka untuk bersiap. Luka sendiri pun bingung dengan hal ini. Lalu di saat itu seorang penjaga meminta mereka untuk berhenti. Pintu masuk pengunjung ada di sana. Kinuan pun menyebut bahwa dirinya harus berbicara dengan supervisor tempat ini. Para penjaga pun bertanya apakah Kinuan kenal dengan bos mereka. Kinuan pun mengatakan bahwa dirinya tidak terlalu mengenalnya. Dirinya hanya mau bertemu dengannya. Namun di saat itu penjaga itu mengarahkan senjatanya ke Kinuan. Namun nyatanya Luka seketika bertindak dan menjatuhkan penjaga tersebut. Penjaga satunya pun bersiap mengambil senjatanya. Namun Luka telah melumpuhkan penjaga itu dan memintanya untuk tidak bergerak. Kinuan pun tertawa melihat hal ini dan menyebut bahwa sepertinya dia memahami situasinya sekarang dan bertanya apakah dia bisa membawa mereka bertemu dengan bos mereka yang bernama Alep untuk mereka sekarang juga. Setelahnya, Luka pun bertanya apa yang akan Kinuan lakukan jika dirinya tidak cukup cepat. Kinuan pun menyebut bahwa dirinya akan mencari jalan lain. Lalu Luka pun bertanya tempat apakah ini. Kinuan pun menyebut bahwa ini adalah tempat paling seru di sepenjuru kekaisaran dan tempat ini bernama Colosseum. Dan chapter berakhir.